Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Fauzi dari Universitas Jenderal Ahmad Yani semester 8. Di sini saya akan mempresentasikan hasil asuhan keperawatan saya kepada Tuan A pada pasien dengan gangguan PPOK di Bangsal Bedah RSUD Sleman, Yogyakarta. Untuk kasusnya, di sini Tuan A 80 tahun, laki-laki, dirawat di Bangsal Bedah, didiagnosa medis PPOK. Pasien datang dengan keluhan pusing dan sesak sejak kemarin. Pasien juga batuk dan batuknya keluar lendir warna putih ke kuning-kuningan dan mengeluh nyeri pada dadanya. Untuk respirasinya 26 kali per menit, suhu tubuhnya 36,5 derajat Celcius, nadinya 96 kali per menit, dan tekanan darahnya 180 per 80 mmHg. Untuk CRT-nya kurang dari 2 detik. Pasien terlihat menggunakan nasal kanul di aliran 3 liter per menit. Untuk data tambahannya, auskultasi, nafas vaskular, plus dan pernah melakukan rongsen. Untuk diagnosanya di sini saya mengangkat 3 prioritas diagnosa keperawatan. Yang pertama ada bersihan jalan napas berhubungan dengan obstruksi jalan napas, penumpukan sekret. Untuk diagnosa yang kedua, intoleran aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Terus diagnosa yang ketiga di sini ada nyeri akut berhubungan dengan agent cedera biologis. Untuk diagnosa yang pertama, data subjeknya di sini, pasien mengatakan sesak dan terus pasien mengatakan batuk berdahak, kadang keluar lendir berwarna putih ke kuningan. Untuk data objeknya, RR 26 kali per menit, kalian tampak sesak, tampak batuk, auskultasi nafas vaskuler plus. Rongsen torak, di sini hasil rongsennya tampak corokan bronkovaskular meningkat di air bronkogram. Kedua, diafragma licin, terus bronkis, kardiomegali ringan dengan arteriosklerosis. Untuk etiologinya yang bersihan jalan napas ini, obstruksi jalan napas atau penumpukan sekret. Terus untuk diagnosa yang kedua, intoleran aktivitas. Di sini data subjeknya, pasien mengatakan duduk saja, kadang merasa sesak. Terus data objektifnya, tekanan darahnya 180 per 80 mmHg, nadinya 96 kali per menit, KO-nya sedang, pasien tanpa sesak. Hasil EKG-nya di sini fan rate-nya 77 bpm. Terus untuk etiologinya, ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Nah, untuk diagnosa yang terakhir di sini nyeri akut. Untuk DS-nya di sini pasien mengeluh nyeri pada dada saat batuk. Untuk PQRST-nya, P-nya ini nyeri saat batuk, Q-nya pasien mengatakan seperti ditusuk-tusuk, R-nya ini dada, S-nya 4, dan T-nya ini hilang timbul. Untuk DO-nya tekanan darah 180 per 80 mmHg, nadinya 96 kali per menit, suhu tubuhnya 36,5 derajat Celcius dan tampak sedikit berkeringat. Untuk etiologinya, agent cedera biologis. Langsung saja ke diagnosa pertama tadi, kebersihan jalan napas berhubungan dengan obstruksi jalan napas. Di sini untuk NOC-nya, setelah saya melakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 7 jam, bersihan jalan napas pasien efektif dengan kriteria hasil respiratory stars atau airway pasiency. Yang pertama, jalan napas bersih dengan ditandai tidak adanya bising suara napas. RR-nya dalam batas normal 16 sampai 24 kali per menit.
Yang ketiga, nafas vaskuler. Yang keempat, pasien tidak sianosis, dan yang kelima di sini sputum mampu keluar. Untuk NIC-nya saya mengambil manajemen airway dengan batasan karakteristik, ukuran respirasi dan status O2. Terus identifikasi perlunya pemberian suplai O2 tambahan. Catat pergerakan dada amati simetris penggunaan otot tambahan, retraksi otot supravaskuler dan interkostal. Dan yang terakhir ada kasih suara nafas. Selanjutnya, diagnosa yang kedua di sini intoleran aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan oksigen. Untuk NOC-nya, saya mengambil energi conservation dan sleep care status. Nah, dengan batasan karakteristik, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 7 jam, intoleransi aktivitas meningkat dengan kriteria hasil berpartisipasi dalam aktivitas fisik tanpa disertai peningkatan tekanan darah, nadi, dan respirasi. Pasien tidak mudah kelelahan, memelihara nutrisi yang adekuat, TTP rentang normal saat beraktivitas. Nah, untuk NIC-nya sini saya mengambil energi manajemen dengan kriteria yang pertama monitor TTP, respon oksigen pasien terhadap aktivitas. Kemudian yang kedua ada observasi adanya pembatasan pasien dalam melakukan aktivitas. Yang ketiga ini dorong anal untuk mengungkapkan perasaan terhadap keterbatasan. Yang keempat, kaji adanya faktor yang menyebabkan kelelahan. Yang kelima, monitor nutrisi pasien dan sumber energi tingkat yang energi yang adekuat. Terus yang terakhir ini ada monitor pola tidur dan lamanya tidur istirahat pasien. Kemudian untuk diagnosa yang terakhir di sini nyeri akut berhubungan dengan agensi drug biologis. Untuk NOC-nya saya mengambil pain level dan pain control. Untuk pain level ini setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, nyeri pasien berkurang dengan kriteria hasil 1. Mampu mengontrol nyeri atau tahu penyebab nyeri maupun penggunaan teknik non-farmakologi untuk mengurangi nyerinya sendiri. Nah, yang kedua, melaporkan bahwa nyeri berkurang dengan menggunakan manajemen nyeri, teknik seperti teknik relaksasi, genggam jari dan nafas dalam. Nah, untuk yang pain kontrolnya di sini mampu mengenali nyeri, baik skala nyeri, intensitas nyeri, frekuensi dan tanda-tanda nyeri. Terus yang terakhir, menyatakan rasa nyaman setelah nyeri berkurang. Untuk NIC-nya saya mengambil pain management dengan karakteristik lakukan pengkajian nyeri secara komprehensif termasuk lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan faktor presipitasi. Nah, untuk batasan karakteristik yang kedua, observasi reaksi nonverbal dan ketidaknyamanan pasien. Terus yang ketiga, kurangi faktor presipitasi nyeri. Terus yang keempat, ajarkan tentang teknik nonfarmakologi, relaksasi, genggam jari, dan nafas dalam. Terus yang kemudian ada yang kelima, kolaborasi dalam pemberian analgesik untuk mengurangi nyeri pasien. Terus yang keenam, evaluasi ketidakefektifan kontrol nyeri. Dan yang ketujuh, dan yang terakhir tingkat istirahat. Oke, setelah itu kita lanjut ke evaluasi. Dari diagnosa yang pertama tadi, yaitu kebersihan jalan napas berhubungan dengan oksigen dan obstruksi jalan napas penumpukan sekret. Nah, evaluasinya di sini saya menggunakan SOAP. Yang di sini pasien mengatakan merasa sedikit sesak, batuk berdahak sedikit. Untuk O-nya pasien tampak sesak, RR-nya 26 kali per menit, tidak tampak traksi dada. Terus terapi oksigen dengan nasal kanul 3 liter per menit, diberikan posisi pasien tampak ke semipolar. Terus untuk A-nya di sini masalah teratasi sebagian. Terus pasien masih tampak sesak dan batuk, RR-nya masih 26 kali per menit.
Untuk P-nya di sini lanjutkan intervensi dan monitor presipitasi pasien. Oke, lanjut ke diagnosa yang kedua. Di sini evaluasinya. Yang S-nya di sini pasien mengatakan suka merasa sesak, beraktivitas berat. Pasien mengatakan kadang terbangun karena sesaknya. Terus untuk objektifnya, pasien tampak sesak, RR-nya masih 26 kali per menit, tekanan darahnya 180/80 mmHg, nadinya 96 kali per menit, KU-nya masih sedang. Nah, untuk A-nya, masalah teratasi sebagian, kebutuhan oksigen dibantu oleh keluarga. Dan untuk P-nya, lanjutkan intervensi, monitor tingkat intoleransi aktivitas, sediakan bantuan yang diperlukan pasien dan tingkatkan istirahat pasien. Terus untuk diagnosa yang terakhir, evaluasinya di sini yang pertama S-nya, pasien mengatakan merasa nyeri dada saat batuk. Pasien mengatakan sudah bisa menggunakan teknik napas dalam. Untuk P-nya nyeri saat batuk. Untuk Q-nya seperti ditusuk-tusuk. R-nya di bagian dada dan S-nya 4. P-nya hilang timbul. Oke, sekian dari saya untuk presentasi tentang asuhan keperawatan PPOK. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.